Halo teman-teman, bersama dengan Kak Doni di sini. Hari ini kita akan belajar sejarah. Ayo kita belajar bersama. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai masa prasejarah. Wah teman-teman, kalau dengar mengenai masa prasejarah, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Oke, kita akan cari tahu lebih lanjut di pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk jauh lebih dalam, kita harus mengenal terlebih dahulu periodisasi pada masa prasejarah. Dan yang kakak ambil di sini adalah periodisasi masa prasejarah berdasarkan ilmu arkeologi. Nah, berdasarkan periodisasi arkeologis, ya, masa prasejarah itu dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama adalah zaman batu, yang kedua ada zaman logam. Pada zaman batu, zamannya itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada Paleolitikum, zaman batu tua, kemudian Mesolitikum, zaman batu tengah, kemudian Neolitikum, zaman batu muda atau zaman batu baru, di mana ada juga yang mengatakan 4 zaman, di mana tradisi megalitik itu adalah zaman megalitik. Zaman logam itu ada 3 zaman. Yang pertama ada zaman besi, kemudian zaman tembaga, dan juga zaman perunggu. Oke, pada pembahasan kali ini kakak hanya akan berfokus pada zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai masa Neolitikum. Oke, Neo itu bermakna baru atau muda. Sedangkan litikum bermakna zaman batu, sehingga arti dari Neolitikum itu adalah zaman batu baru atau zaman batu muda. Terdapat karakteristik pada masa ini. Yang pertama, yang itu terjadi revolusi kebudayaan. Pada masa ini terjadi revolusi yang sangat besar pada kehidupan manusia purba yang ada pada masa itu. Yang pertama, terjadi perubahan dari food gathering atau dalam bahasa Indonesia berburu dan meramu, kemudian berubah menjadi food producing atau menghasilkan makanan sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah manusia purba mulai mengenal teknik bercocok tanam. Dengan demikian mereka juga mengenal berbagai teknologi mengenai pertanian dan juga pengetahuan mengenai bercocok tanam. Nah, karena mereka harus mengurus tanaman-tanaman yang untuk bercocok tanam tersebut, pertanian mereka, mereka juga kemudian berubah dari nomaden atau berpindah-pindah menjadi sedenter atau menetap di suatu tempat tertentu. Akibat dari perubahan ini, masyarakat yang kemudian awalnya berpindah-pindah mengikuti hewan buruan dan juga musim buah, menetap di suatu desa tertentu sehingga kemudian timbullah perkampungan atau desa. Dan dari sinilah muncul jabatan sosial kemasyarakatan dan mulai muncul jabatan seperti kepala suku ataupun ketua kampung. Oke, teman-teman, pada masa Neolitikum ada manusia pendukungnya. Manusia pendukungnya itu adalah Proto-Melayu. Siapa sih orang-orang Proto-Melayu? Orang-orang Proto-Melayu adalah nenek moyang dari beberapa suku yang ada di Indonesia. Contohnya suku Batak, Nias, Toraja, kemudian masyarakat di Flores, di mana dasar kebudayaan mereka masih berasaskan pada batu. Mereka datang ke Nusantara sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Kemudian apa saja sih peninggalan kebudayaan yang ada di masa tersebut? Yang pertama ada kapak persegi. Kapak persegi itu banyak ditemukan di Indonesia bagian barat. Yang kedua adalah kapak lonjong yang banyak ditemukan di Indonesia timur. Kedua jenis kapak ini berfungsi untuk pengolahan tanah, terutama dalam proses pertanian. Berbentuk seperti pacul ataupun dapat digunakan seperti kapak pada umumnya. Dan yang ketiga ada perhiasan. Tapi jangan salah, bukan perhiasan dari logam. Perhiasan-perhiasan ini berbentuk seperti manik-manik yang berasal dari batu. Oke, teman-teman, jadi bagaimana penjelasan kakak mengenai masa Neolitikum? Semoga kalian paham ya. Oke, kita akan ketemu lagi di pembahasan sejarah lainnya. Bye!